Saya saja tak kenal diri saya sendiri. Jam makan siang datang, sayangnya harus terhenti sejenak karena kedatangan bos mereka, bukan bos utama ataupun direktur utama, melainkan salah satu pemegang saham di rumah sakit baru itu. Semua berdiri untuk menyambutnya dan dengan ramah, Deb memperkenalkan dirinya pada semua pegawai yang ada di sana. Saya harap kerjasama terlaksana dengan baik, lancar sampai semua selesai dan sempurna, ucap Dapis. Baik tuan, jawab semuanya kompak. Tatapan Dapis tertuju pada Tono. Ia yang tampak tegap, tak seperti pasukan kuli pada umumnya. Kamu baru? Iya pak, maaf saya kurang sehat, jadi harus pakai masker, jawab Tono. Andai ia ingat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Ah baiklah, selamat bekerja dengan baik, tepuk Dapis di bahu Tono. Dapis pun merasakan sesuatu yang aneh, seperti familiar dengannya, tapi ia tak terlalu meladeni perasaan itu. Ia kembali pergi dan bekerja di ruangan barunya. Tono, kamu kenal? Enggak pak, udahlah. Siapa yang kenal saya? Saya aja gak kenal diri saya sendiri, jawab Tono meraih kembali nasi bungkus untuk ia santap. Santap siang itu tampak begitu nikmat, entah karena lapar setelah lelah bekerja atau memang efek di masa penyembuhannya. Istrimu gak antar makanan? Enggak, dia sibuk, kerjaannya banyak, biarlah, saya juga dapat makan sama aja, jawab Tono. Beda Ton, rasanya akan lebih nikmat, coba deh, goda sang teman padanya. Tono hanya tertawa terbahak-bahak, sesekali membayangkan ketika Nurnya membawakan bekal untuknya ketika jam makan siang, pasti sangat membahagiakan. Harusnya kalian memang masih anget-angetnya, bulan madu misal, pria itu semakin menggoda Tono, dan bahkan membuatnya tersedak hingga mengeluarkan air mata. Bulan madu? Apa itu? Tanyanya polos. Gak tahu apa pura-pura gak tahu? Tono, tawa mereka bersautan. Tono hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal, tersenyum tertunduk malu dengan menengguk air minum yang tersedia di sana. Ingin rasanya ia berlari sejauh mungkin menghindari semua ledekan yang mereka hujamkan padanya. Malu, kesal, bingung, semua berpadu menjadi satu dalam hatinya saat ini. Dah, bisa nenek minta tolong? Apa nek? Toleh Aida yang fokus dengan laptopnya. Belanja nak, dagangan di warung udah habis. Aida masih banyak kerjaan, gimana kalau Mei? Tawar Aida menunjuk Mei yang sedari tadi memainkan HP-nya. Mei? Iya Ai, kenapa? Kagetnya. Untung saja HP itu tak jatuh ke lantai yang masih berpasir itu. Kamu ke pasar belanjain nenek, saut Nek Miss. Lah biasanya Aida kan berdua. Sibuk Mei, tolong, please. Sendirian, susah berat pula tuh. Debat mereka sedikit panjang kali lebar. Untung saja Tono datang diantar Om Edo. Meski Om Edo tak mampir di warung, dan Nek Miss hanya menghela napas sekali lagi. Mas, panggil Aida. Ya kenapa? Capek enggak? Tolong anterin Mei ke pasar dong, pinta Aida dengan sangat. Aku sibuk banget, biasanya aku yang belanja. Baiklah, ayo Mei, ajak Tono dengan menggulung lengan kemejanya yang panjang. Ini orang nurut banget sama bini, gumam Mei. Nek Miss keluar dengan segala catatannya dan memberikannya pada Mei, sedangkan Tono sudah menunggunya di luar dan sudah naik di atas motornya. Hati-hati mas, jangan ngebut. Iya Nur, angguk Tono yang kemudian pergi bersama Mei. Satu kesempatan lagi yang tak boleh terlewat, apalagi Mei adalah sahabat terdekat Aida. Tono akan mengorek semua info mengenai Aida, dari yang terkecil sekalipun. Masa lalu Aida. Tono belum sempat menanyakan apapun, ia masih sibuk berbelanja bersama Mei. Lumayan banyak sesuai daftar yang diberi Nek Miss padanya. Ini bagaimana bawanya Mei? Aman lah, nanti kita minta Mang Usman bawa. Mang Usman? Ya supir angkot, beliau yang turun tangan gendong Mas Tono ke rumah sakit. Lupa? Bukan lupa tapi nggak tahu. Ingatnya cuma Nur,
Jawabnya malu-malu. Mei hanya menggelengkan kepalanya karena ia tak sempat lagi berbicara saat ini dan menyambung obrolan ketika semua selesai. "Pak, ini diambil Mang Usman," ucap Mei pada pemilik toko. Ia kemudian mencolek lengan Tono dan mengajaknya pindah ke tempat lain, dan Mei berhenti di sebuah kedai es cendol karena kehausan. "Mei, ya Mas Tono, harga cincin emas berapa?" Tergantung besar dan beratnya, kenapa? Mau beliin cincin buat Nur?" "Cie, mulai rasa-rasa nih, ledek Mei. Sebenarnya ingin mengganti cincin tante dulu, yang kemarin buat mas kawin." Iya Mei lupa. Terus ada lagi cincin Aida dijual buat ngobatin Mas Tono waktu itu." "Ops, keceplosan." Seketika Mei membungkam mulutnya. Tono memicingkan mata menatap Mei dengan penuh tanda tanya. Tak perlu berucap, Mei tahu maksud Tono saat itu. Iya Mas, Mei jual cincin Aida itu di toko sana." Tunjuk Mei, kebetulan toko tempat Aida berhenti waktu itu. "Yang itu, pantas dia berhenti menatapnya," ucap Tono. "Apa ada sesuatu dengan benda itu?" Mei mengangguk. Ia melahap cendolnya dengan cepat hingga tandas, mengusap mulutnya yang basah dengan kerah baju dan menghela napasnya dengan panjang, lalu mengembuskannya dengan kuat untuk kembali bercerita. Mei menceritakan masa kecil Aida yang pelik ketika ia ditinggal ibunya ketika baru berusia 10 tahun, padahal kala itu ayahnya pun tengah berjuang untuk masa depan mereka di kota. Jadi cincin itu peninggalan ibunya, satu-satunya yang ditinggalkan. Asalnya ya cincin kawin ibu dan ayahnya yang dilempar di tanah, Aida pungut. Kenapa masih ia simpan? Bukankah itu menyakitkan? Menyakitkan, tapi bagi seorang Aida masih besar harapan bertemu dengan ibunya. Tapi lama banget, jalan belum juga ada, putus asa deh. Pas butuh duit buat mas berobat, jelasnya panjang lebar. Mata Tono kembali nanar mendengar cerita itu. Ia beruntung ditemukan oleh seorang wanita yang tepat, mengurusnya dengan baik meski sedikit galak dan judes, menerima sesuatu yang terjadi di antara mereka, meski kadang masih suka berprasangka buruk pada Tono, tapi itu semua ia maklumi. "Nur memang baik banget Mas, tapi kadang suka dimanfaatin orang. Tuh nenek lampir salah satunya, ada aja," gerutu Mei. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di dalam kepala Tono, tapi hari sudah mulai gelap. Ia harus mengantar Mei kembali ke warung, lebih tepatnya Mei yang mengantarnya kembali pada Aida. Mereka mengendarai motor dengan terus bercerita, menceritakan tentang masa kecil Mei dan Aida yang nakal tapi menggemaskan. Sering lupa waktu kalau di pantai, taunya pas pulang nenek udah nyegat pakai tongkat rotan. "Belarian kami biar gak kena pukul," tawa Mei ketika bercerita. Begitu pula Tono yang mendengarnya, antara tertawa dan kasihan. Tapi biar begitu nenek sayang banget sama Aida dan Mei, terutama Aida yang memang cucu kesayangannya. Aida penurut gak seperti Tiara, anak Om Edo, nakal banget dia, suka kena marah nenek. Ceritanya panjang lebar.